Halo guys, welcome back to my channel, channel YouTube Privasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema 13 tips apa yang harus lo lakuin sebelum lo sedang skripsi secara online. Nah, seperti apakah penjelasannya? Simak video berikut ini. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Oke guys, jadi ada beberapa platform ya yang biasanya digunakan untuk sidang. Itu ada Zoom, ada Teams, ada Google Meet, dan juga sebagainya. Jadi itu tergantung kebijakan dari fakultas ataupun dari kampus kalian masing-masing ya. Kalau di gua sih kemarin di UDIP itu menggunakan Zoom. Tapi kalau di tempat kalian, ya gue kurang tahu kayak gitu guys. Ya nanti ditanyain aja ke pihak yang bersangkutan kayak gitu guys. Oke, jadi ada beberapa hal juga ya yang terkait dari menyangkut keberhasilan kita sedang skripsi ya. Terkait dari koneksi internet dan juga terkait dari penguasaan materi sebelum kita sidang kayak gitu ya kan, ibaratnya kayak sia-sia juga kan ketika kita ibaratnya apa ya, penguasaan materi kita udah 100% tapi tiba-tiba kita kendala di tengah jalan kayak gitu. Itu sangat-sangat nggak enak kayak gitu kayak. Oke, jadi kita di sini ya bakalan ngasih terkait dari 13 tipsnya. Langsung aja tips yang pertama, kita tentunya harusnya namanya mempersiapkan koneksi internet secara semaksimal mungkin. Nah, jadi di sini teman-teman ya, misalnya pakai wifi ya di rumah ya, itu tetap harusnya namanya kayak menggunakan provider cadangan ya kan ya. Itu provider cadangan mungkin pakai kartunya biasanya kayak Tri, Telkomsel, Indosat ataupun provider lain-lainnya kayak gitu. Pokoknya walaupun kalian teman-teman tuh di ibaratnya di rumah itu udah punya wifi, tetapi tetap harus mempersiapkan cadangan provider kayak gitu. Takutnya tiba-tiba di tengah jalan itu kayak wifi-nya nge-lag dan juga sebagainya kayak gitu. Tapi mungkin teman-teman semua yang ibaratnya apa ya, nggak punya wifi di rumah nggak masalah. Kita bisa pakai yang namanya kayak provider ya kan. Kita bisa tethering ke kita kayak gitu ya. Sama juga kita harus lebih memiliki lebih dari satu provider ya kan, biar buat jaga-jaga kayak gitu, buat kayak menghindari mengantisipasi ketika provider yang satunya itu nge-lag juga, kemudian kita juga masih punya provider cadangan kayak gitu. Oke, tips yang kedua, kita harus namanya mempersiapkan perangkat semaksimal mungkin. Jadi perangkat di sini tuh adalah perangkat laptop ya guys ya. Perangkat laptop itu juga kita harus sama juga, kita harus memiliki cadangan ya, jangan cuma satu doang. Takutnya ketika pas hari hanya laptop kita itu trouble kayak gitu. Itu buat mengantisipasi aja kayak gitu guys. Ya mungkin teman-teman semua bisa pinjam ke temennya ataupun ke sahabatnya ataupun ke bapak atau ibunya ataupun kliennya ya kan. Yang penting usahakan punya laptop itu lebih dari satu laptop kayak gitu, buat cadangan aja sih kayak gitu. Oke ya, lanjut terkait dari tips yang ketiga ya, kita harus mencari tempat yang nyaman sebelum kita sidang. Nah, jadi fungsinya di sini tuh apa sih? Kita harus nyari tempat yang nyaman, itu biarnya ibaratnya ketika sidang itu kita bisa nyaman ya, nggak bising kayak gitu ya kan ya. Ketika mungkin kalau kita rumahnya di tengah jalan, di tengah jalan nggak mungkin ya kan ya, di pinggir jalan kayak gitu, itu ibaratnya ketika bising banget ya, kita usahakanlah kita cari tempat lah buat 1 atau 2 jam ke depan kayak gitu, buat kita kayak mempersiapkan sidang dulu kayak gitu. Pokoknya carilah tempat yang nyaman, yang aman dari suara-suara yang gak enak didengar kayak gitu guys. Itu terkait yang tips yang ketiga ya. Kemudian tips yang keempat ya, kita harus namanya simulasi sidang. Nah, ini simulasi sidang ini bisa teman-teman simulasikan ke teman-teman kalian semua ya, mungkin atau ke rekannya, adiknya, bapak, ibu. Itu gak masalah, kita simulasikan ya. Mulai dari kita mungkin ya, kalau platformnya Zoom, kita bagaimana cara kita presentasi di Zoom itu, kemudian bagaimana cara share screen-nya, bagaimana cara mengganti background-nya, kemudian kayak kita apa ya, menjalankan PPT itu apakah ketika di next slide itu apakah like atau enggak, itu kita harus benar-benar ibaratnya harus digeladikan dulu. Biar mungkin teman-teman semua ketika kita geladi, ibaratnya kan kalau teman-temannya kita itu punya saran atau masukan, kita bisa apa ya, meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan terjadi pada hari H kayak gitu. Kayak gitu guys. Oke, next tips yang kelima terkait dari tanyakan sebelum gladi ke panitia kalian ya. Mungkin kalau di kampus saya sih ada panitia sidang kayak gitu. Jadi gue nanyain dulu sebelum hari H, mungkin H-1 atau H-2, Pak atau Ibu, kira-kira buat hari H itu ada gladi nggak sih? Ketika hari hanya itu ada gladi, mungkin gladi PPT ataupun apa, itu ada nggak sih kayak gladi jaringan atau sebagainya kayak gitu. Kalau gue kemarin ada H-1, jadi paginya itu sidang, kemudian malamnya itu gladi kayak gitu. Gladinya kemarin gue cuman apa sih, kayak presentasi awalan doang, terus kayak menjalankan PPT-nya kira-kira oke atau enggak kayak gitu-gitu sih. Ya semoga aja di teman-teman semua di fakultasnya ada juga kayak gitu guys, itu bakal lebih worth it lagi kayak gitu. Oke, next tips yang ke berapa tadi? Ke-6 ya, terkait dari kita harus usahakan ya memakai headset sih.
kalau nggak ya headphone lah, atau misalnya mentok-mentoknya nggak punya ya kita pakai speaker biasa nggak masalah kayak gitu. Speaker di laptop maksudnya ya, bukan speaker yang buat dangdutan tuh, bukan, nanti malah kita jamaah lagi mesti yang skripsinya 1 RT ya gitu. Oke ya, jadi fungsinya di sini ketika kita memakai headset ataupun headphone itu buat apa sih? Ya kita ibaratnya biar suaranya yang kita dengar itu biar kita bisa benar-benar fokus, kita itu bisa mendengarkan dengan maksimal terkait dari bapak atau ibu dosen itu kira-kira memberikan masukan dan juga saran apa sih kira-kira mereka itu tanya sama kita tuh terkait apa, biar kita itu lebih fokus lagi dalam menjawab pertanyaan dari mereka kayak gitu guys. Itu terkait dari fungsi manfaat kita menggunakan headset ataupun headphone kayak gitu. Oke, next tips yang ketujuh ya, terkait dari kita usahakan sih kalau misalnya kita pakai Zoom atau Team atau platform apapun, kita usahakan backgroundnya diganti sih, ya kan? Mungkin kan nggak enak juga ketika misalnya kita sedang di dalam kamar nih, tiba-tiba di belakang sini ya kan ada cantelan baju, cantelan tas, celana, kan nggak worth it banget kayak gitu guys ya kan. Apalagi kalau teman-teman semua mungkin sedangnya di halaman rumah ya kan, di luar rumah kayak gitu, itu belakangnya mungkin banyak jemuran ataupun banyak apalah kayak gitu, kan nggak enak banget kalau dilihat dosen kayak gitu. Ya makanya teman-teman usahakanlah kita bisa buat kayak ganti background kayak gitu guys ya kan. Ya backgroundnya nggak usah terlalu yang mencolok, tapi kita sederhana aja, sederhana tetapi itu bagus kayak gitu guys ya kan. Oke, next tips yang selanjutnya yaitu kita usahakan ya pakai pakaian itu yang rapi, yang pantas kayak gitu. Ya kita sesuaikan aja kalau ketika kita itu sekarang tuh mau sidang kayak gitu, jadi kita ya pakai pakaian mungkin kalau di saya itu pakainya almet, kalau enggak yang hitam putih kayak gitu, pakai dasi juga. Tapi ya mungkin teman-teman semua kalau kebanyakan di fakultas dan juga kampus sih kebanyakan emang rata-rata pakainya hitam putih ya kan ya, tapi ya tergantung dari fakultas kalian masing-masing kayak gitu. Jadi jangan lupa buat siapkan dress code semaksimal mungkin kayak gitu guys. Oke, next yang selanjutnya terkait dari kita harus menyiapkan mental kayak gitu guys. Nah, mental di sini itu kita benar-benar ibaratnya apa ya, hal yang paling krusial itu kita harus menyiapkan mental ya. Ketika kita mentalnya nggak siap, bagaimana sih kita mau menghadapi sidang skripsi ketika hari H kayak gitu? Otomatis kan takutnya nanti sidangnya malah keteteran ataupun nggak maksimal kayak gitu. Selain itu teman-teman semua juga harus menyiapkan yang namanya kesehatan ya kan. H-1, H-2 itu nggak boleh namanya begadang kayak gitu. Ya paling nggak teman-teman semua belajar jauh-jauh hari lah, mungkin H-1 kayak gitu. Biar kita ibaratnya belajarnya bisa maksimal, kita menyiapkan mental fisik kita secara oke, dan juga bakalan hari hanya kita juga bakalan ikut oke juga kayak gitu guys. Ya kan. Pokoknya siapkan mental aja. Yang penting itu yakin, yang penting itu berani, gitu ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Kalau teman-teman semua takut-takut, nanti malah ketika hari hanya ngeblank kayak gitu guys. Oke, next yang selanjutnya kita harus kayak kalau bisa sih kita apa ya, kayak mencetak sih. Kan ada tuh skripsi ya kan. Kita usahakan cetak aja biar dari misalnya bapak atau ibu dosen itu nanya di halaman sekian kok ada pembahasan ini itu gimana ya. Nah itu biar kita lebih gampang aja buat kayak mencari-cari terkait dari skripsinya itu, atau mau PPT-nya juga mau di print juga gak masalah kayak gitu guys, biar nanti menghindari ketika dosen itu nanya itu kita bisa cepat juga kayak gitu ya kan. Ataupun mungkin di apa namanya, kalau gue kemarin sih kasih ini apa namanya paletan ya kan, ini kayak sticky note yang kecil itu gue kasih di tiap halaman, mungkin di bagian pembahasan, kemudian kayak bab 1, bab 2 itu gue kasih itu paletan-paletan. Jadi ketika dari si dosen itu menanyakan terkait dari pembahasan ya gue ibaratnya langsung buka sedikit gitu, langsung sampai ke pembahasan, langsung sampai ke penutup kayak gitu dan sebagainya kayak gitu guys. Jadi ya lumayan sih sedikit tips buat kalian aja biar cepat, buat ibaratnya kayak dapat pertanyaan-pertanyaan itu cepat terjawab kayak gitu guys. Oke nih, next tips yang selanjutnya kita tentunya harus yang namanya pencahayaan ya kan. Pencahayaan kan ketika kita itu sidang skripsi itu kan on cam ya kan ya. Ya itu ibaratnya harus pencahayaannya oke lah. Dia kan ibaratnya kita kayak remeng-remeng ya di tempat yang gelap-gelap. Kita kan sini mau sidang ya kan, nggak mau kayak kencang kayak gitu. Jadi ibaratnya lebih ke pencahayaannya harus benar-benar terang, mukanya kelihatan kayak gitu. Jangan malah ibaratnya ketika kita mungkin di tempat yang gelap terus lampunya ditaruh di bawah sini, di bawah dagu, itu mah jadinya kayak setan gitu guys. Pokoknya yang penting cari tempat yang ibaratnya terang gitulah, yang enak dilihat kayak gitu. Itu ya terkait dari pencahayaan. Oke, next tips yang selanjutnya yaitu kita jangan terlalu banyak minum air sebelum kita sidang kayak gitu. Jadi kenapa sih? Ya mungkin teman-teman semua emang ibaratnya apa ya, kayak grogi, nervous, itu hal yang wajar. Tapi jangan terlalu banyak minum air, karena apa, ketika kita banyak terlalu minum air nanti takutnya malah buang air kecil. Kita ketika mau presentasi, mau sidang itu malah kita ke toilet, bolak-balik ke toilet kayak gitu kan malah nggak enak juga, itu bakalan boros waktu juga dan juga
ibaratnya kayak dosen itu kayak memberikan penilaian yang agak negatif. Wah, ini gimana sih mau sidang malah ke toilet terus kayak gitu. Takutnya mereka berpikir ini bocah nih siap apa belum sih sebenarnya kalau mau sidang skripsi malah kayak gini kayak gitu. Oke, next ya, tips yang terakhir yaitu yang ke-12 yang ke-13 itu kita harus meminta doa restu dari orang tua ya. Yang namanya doa restu itu sangat-sangat membantu sekali guys, ya kan? Kan nggak ada yang namanya usaha tanpa doa tanpa usaha kan nggak ada kayak gitu guys. Ya biar ibaratnya kayak lebih maksimal aja kayak gitu. Kalau dulu gue itu minta doa restu sama orang tua, sama bapak ibu ya, sama keluarga juga, sama teman-teman, sama lingkungan sekitar gue mintain doa restu sama mereka juga. Ibaratnya biar harapannya sih sidang kita lancar kayak gitu guys. Oke teman-teman semua, mungkin cukup itu aja terkait dari 13 tips apa yang bisa gue sharekan ke kalian. Itu adalah berdasarkan pengalaman gue sendiri ya. Mungkin dari teman-teman semua yang menonton video ini adalah seorang yang udah menjadi alumni atau enggak udah ibaratnya kayak lulus dari sidang skripsi ya kan, itu bisa banget nih misalnya bagi-bagi tips buat teman-teman semua, tulis aja di kolom komentar kayak gitu guys. Oke, terima kasih banget buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. See you in the next time video. Dadah.